bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Wahai para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami itu adalah man la dirhama lahu, orang yang tidak punya dirham lagi, wala mata, dan sudah tidak punya harta kekayaan lagi. Kemudian Nabi mengatakan, ternyata bukan itu yang disebut bangkrut dari kalangan umatku. Nabi kemudian menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, siapa? Orang yang datang besok menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa amal sholat penuh. Puasanya juga beres, puasa Ramadannya beres. Tapi Nabi mengatakan apa? Bangkrut dia itu. Kenapa dia bangkrut? Sayangnya besok dia menghadap Allah itu dengan membawa dosa syatama. Syatama itu dosa pernah menghina orang lain, pernah melecehkan orang lain, pernah merendahkan orang lain di dunia dan tidak pernah diselesaikan di dunia. Tidak pernah minta maaf di dunia. Hati-hati. Ini walaupun dia rajin taubat, rajin istighfar, tidak diterima. Kalau tidak diselesaikan di dunia, ini namanya syarat dan ketentuan berlaku tadi. Kalau tidak diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Cara menyelesaikannya gimana? Yu'to haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Akan diambil amal kebajikannya, akan diambil amal kebajikan. Mulai dari mana? Ya mulai dari pahala sholatnya diambil. Pahala sholatnya diambil, dikasihkan orang. Setiap ada orang tunjuk jari, nanti dibuktikan, kan filmnya diputer. Pahala sholatnya diambil sampai selesai urusan syatama. Dosa yang kedua apa? Wa qadhafa haza. Qadhaf itu apa? Fitnah. Ingat, itu besok gugat. Ya Allah, jangan masukkan si fulan ke surga. Kenapa? Dia pernah memfitnah saya. Menyebarkan berita bohong, menyebarkan hoax. Fitnah itu. Cara menyelesaikannya sama. Fa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Kalau pahala sholatnya habis, nah bergerak ke pahala puasanya. Pahala puasanya diambil, pahala puasanya diambil. Itu yang dimaksud tadi apa? Bukannya pahala puasa itu menghilangkan dosa-dosa ini, tapi dosa-dosa jenis kedua ini menghabisi pahala puasa. Ya Allah, gak main-main ya. Selesai urusan qadhaf, kelompok 3, interupsi. Nah ini yang ada hubungannya dengan pengusaha. Hati-hati, pengusaha ini berat. Kenapa? Yang ketiga apa? Wa akala mala haza. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Kenapa? Dia pernah makan harta saya secara tidak hak. Ya Allah. Contohnya apa? Utang orang bayar. Punya utang tidak dibayar di dunia, itu nanti nagihnya di akhirat. Kata Nabi, tapi di akhirat nanti tidak ada dinar dan dirham. Bayar utang di akhirat itu tidak dengan dinar dan dirham. Tidak dengan uang, tidak ada rupiah, tidak ada dolar. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai amal kebajikan, amal kebajikan. Kalau pahala puasanya habis, bergerak ke zakatnya kan. Zakat-zakatnya diambili sampai selesai urusan bisnisnya. Pemimpin berat. Jadi pemimpin korupsi. Wah, berat itu. Misalnya saja ya, jadi Bupati Sleman korupsi. Nanti yang gugat seluruh penduduk Sleman kan. Kalau penduduk Sleman misalnya 3 juta, nanti tunjuk jari semua. Ya Allah, jangan masukkan bupati ke surga. Kenapa? Dia korupsi uang rakyat Sleman. Loh kok tahu? Korupsi kan sembunyi-sembunyi. Di akhirat semua dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Filmnya diputar semua itu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Semua melotot, semua melihat, semua ngerti hak-haknya yang dizolimi. Bayangkan 3 juta tunjuk jari semua. Bangkrut itu bupatinya. Itu baru bupati loh. Kalau gubernur gimana coba? Gubernur Jawa Tengah misalnya. Korupsi. Yang nuntut berapa? Ya penduduk Jawa Tengah berapa? Misalnya 30 juta. Coba kalau tunjuk jari semua. Ya Allah. 30 juta tunjuk jari semua. Jangan masukkan gubernur itu ke surga. Kenapa? Dia pernah korupsi uang rakyat Jawa Tengah. Mau dibayar pakai apa coba? Kalau habis pahala zakatnya kan bergerak hajinya. Pahala hajinya diambil, pahala hajinya diambil. Itu baru gubernur. Kalau presiden gimana coba? Presiden korupsi. Yang nuntut berapa? 270 juta. Ya Allah, wah tunjuk jari semua. 270 juta orang, tunjuk jari semua. Jangan masukkan presiden ke surga. Ambyar itu. Yang keempat apa? Wasafakat dama haza.
menumpahkan darah seseorang. Hati-hati, mohon maaf yang jadi aparat ya. Jangan main tembak sembarangan, ya Allah. Kalau itu tidak hak, tidak diselesaikan di dunia dengan cara yang hak, itu ditagih sampai akhirat. Bangkrut itu, padahal Quran mengatakan satu nyawa, apalagi seorang mukmin kok ditembak mati, dosanya seperti membunuh manusia seluruhnya. Ayo, yang tunjuk jari berapa? Sandunya kan, ya Allah, dia pernah membunuh satu orang mukmin. Makanya jaminannya apa? Masuk neraka selama-lamanya. Hati-hati, ada dua yang disebut dalam Quran yang bisa masuk neraka selama-lamanya. Apa? Riba sama membunuh. Hati-hati yang pengusaha ya. Kalau pengusaha dalilnya apa? Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi mengambil riba, padahal sudah tahu riba itu haram, malah menorak haramnya riba, faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan dia akan kekal di dalamnya, masuk neraka selama-lamanya. Itu untuk pengusaha. Bangkrut. Yang kelima apa? Wadoro bahasa. Dia pernah memukul, dia pernah menempeleng, dia pernah menendang, dia pernah menyiksa. Tidak diselesaikan di dunia dengan cara yang hak. Cara yang hak itu kisos kalau dalam Islam. Kisos itu dibalas sesuai dengan yang dilakukan. Kisos tidak hanya membunuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu jalankan kisos atas pembunuhan. Kalau membunuh, balas bunuh. Tapi kalau menyiksa, itu dibalas disiksa. Penutup hadisnya apa? Ngeri penutupnya itu. Nabi mengatakan, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayubdama alaihi. Ketika habis semua pahala-pahalanya, habis semua amal-amal kebajikannya, pahala syahadatnya habis, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala hajinya habis, pahala sunnah-sunnahnya habis, semua habis, tapi yang nuntut masih banyak. Belum selesai urusannya, masih tunjuk jari, ya Allah saya pernah disiksa, ya Allah saya pernah dilecehkan, ya Allah saya pernah diutangi belum bayar, ya Allah. Terus cara menyelesaikannya gimana? Kalau pahalanya habis, yang nuntut masih banyak, cara menyelesaikannya bagaimana? Dibalik sama Allah, dibalik. Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Dibalik, akan diambil dosa-dosa orang yang disalahi tadi, kemudian dikasihkan kepada orang yang bersalah.